Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergaulah dengan orang-orang yang jujur, shodiqin, orang-orang yang baik, shodiqin, orang-orang yang benar. Berkumpullah kalian semuanya, perintah Allah, kepada orang-orang yang baik, orang yang soleh. Wa qala Rasul ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi isal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ingat, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya dengan perbuatan kebaikan itu, perbuatan-perbuatan yang buruk, kesalahan-kesalahan itu terhapuskan secara otomatis. Bertakwalah kepada Allah, tunduk patuhlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Warahmatullahi, hari ini hari Ahad, Masya Allah, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir ya, pengajian. Banyak orang duwe gawe kondangan alias jagongan. Masya Allah ya. Saya dapat undangan 2 nih, jagong jam sekian. Masya Allah, nggak tahu nih jenengan dapat undangan apa enggak ini. Kalau dapat undangan, memang sunahnya untuk mendatangi, ya, mendatangi. Tapi mendatangi pun juga tidak harus di hari H. Nah, bisa jadi sebelumnya atau setelahnya. Pernah Rasulullah juga diundang oleh para sahabat atau di kampung tersebut. Ada walimahan di situ. Rasulullah datang. Namun ketika datang, Allah itu tidurkan dulu karena di acara itu ada acara-acara yang dirasa mengundang syahwat atau dirasa kurang syar'i begitu. Maka Rasulullah ditidurkan, diistirahatkan, tidur di tengah perjalanan. Setelah rampung acara itu, Rasulullah bangun kemudian datang. Nah, maknanya datangnya setelah acara, nggak ada masalah. Gitu, jamaah rahimakumullah. Kita akan bersama-sama lagi ngaji, kaitannya dengan adab-adab seorang muslim. Ya, akhlak, perilaku, kebiasaan yang harus kita lakukan di setiap harinya. Kemarin kita sudah sampaikan mulai dari akhlak, perilaku kita sehari-hari tentang perbuatan, ya, tindakan kita. Mulai dari mata, lisan, tangan, kaki, ya, semuanya itu ada contohnya dari Nabi. Ketika mengikuti contoh dari Nabi, maka akan mendatangkan pahala karena sunnah semuanya. Ya, bahkan pakaian yang kita pakai, ya, itu ketika sesuai dengan apa yang dipakai Rasulullah, yaitu menutup aurat, itu dapat pahala. Walaupun setiap harinya kita juga memakai pakaian. Ya, pokoknya kebutuhan kita menutup badan kita biar gak panas, biar gak kena hujan, ya gak kehujanan, atau mungkin kalau kena angin biar gak kedinginan, pakai baju, mantel, jaket. Itu ketika menutup aurat maka mendapatkan pahala. Jadi secara otomatis kita ini setiap hari, atau kalau kita sebagai seorang yang beriman, orang muslim, itu sebenarnya sudah menjalankan sunnah Nabi dan sudah mendapatkan pahala secara otomatis tanpa harus iki sunnah apa ndak ya, atau iki
mendatangkan pahala apa enggak ya? Nah, itu bukan. Tapi secara otomatis akan mendapatkan pahala. Ibarat saya ini pakai baju begini. Nah, karena seorang laki-laki harus menutup aurat dari lutut atau bawah lutut sampai pusar tertutup. Ini sudah melebihi daripada perintah Nabi, sunnah Nabi, itu sudah dapat pahala. Walaupun mungkin pakaian Nabi yang dipakai dengan kita itu mungkin beda dengan warna bajunya, beda mungkin dengan kainnya. Nah, karena zaman dulu kainnya mungkin kain ya kasar-kasar. Atau Nabi itu suka warna yang putih atau hijau atau merah. Nah, kalau kita kan pakaiannya macam-macam, ada yang batik, ada yang pink, ada yang ya itu. Kalau dulu rata-rata pakaian itu polos. Nah, itu sudah menutup aurat plus misalkan memakai pakaian yang sesuai yang dipakai Rasul. Kalau laki-laki ya pakai jubah warna putih bersih ya. Kemudian pakai warna hijau jubah pula, atau pakai warna merah jubah pula, kemudian pakai sorban. Nah, ini begitu sunnah Nabi. Ya, selain daripada menutup aurat dapat pahala, terus kemudian pakaian yang dipakai sesuai dengan sunnah Nabi pun juga dapat pahala lagi. Gitu. Nah, ini kita harusnya berbangga diri. Alhamdulillah setiap hari kita ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Nah, baik, sekarang kita masuk tema yang ini sering kita dengarkan. Kaitannya dengan cabang-cabang sedekah. Sedekah. Kalau kita mendengar kata-kata sedekah itu apa? Apa itu sedekah, Mas? Sedekah itu ya sesuatu yang diberikan kepada orang lain, kan begitu ya? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain, baik harta, uang atau benda, barang. Nah, itu sedekah namanya. Ya. Atau mungkin makanan, minuman, ya, itu bagian dari sedekah. Nah, ketika kita mensedekahkan harta, uang, atau mungkin kalau ya di Arab Saudi itu real, kemudian dinar, dirham, nah itu harta. Kemudian kalau sedekah berupa barang, bisa jadi mungkin motor, kendaraan, atau barang apalah, ini kamera, HP. Nah, itu barang. Atau bersedekah tentang makanan, ini sedekah makanan, dengan yang dapat makanan ini sedekah makanan, minuman. Nah, itu sesuatu yang diberikan kepada orang lain, kemudian bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain, itu akan mendapatkan pahala. Nyata. Namun demikian di dalam Islam itu yang namanya sedekah bukan hanya sedekah makanan, minuman, barang atau harta, bukan hanya itu saja, Pak Ibu. Tapi kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Apa itu? Setiap sesuatu yang baik-baik. Nah, baik-baik ini itu menjadi sedekah. Sesuatu yang baik. Apa kira-kira setiap yang baik itu? Ya pokoknya setiap yang baik itu jadi sedekah. Ngomong baik sedekah, bersikap baik sama teman tetangganya sedekah, ya, meringankan beban kesusahan orang lain sedekah, bahkan menutupi aib saudaranya juga sedekah. Nah, gitu. Yang paling ringan lagi apa? Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian itu meremehkan amalan sedikit pun tentang perbuatan yang baik, walaupun kamu hanya walau antal akhaka biwajhi taqin, walau kamu itu hanya memiliki istilahnya ya wajah atau fisik, nggak punya harta, nggak punya benda, nggak punya makanan, minuman yang bisa diberikan kepada orang lain. Namun ketika ketemu sama temannya, saudaranya, kerabatnya, itu dengan muka yang berseri-seri, dengan senyuman juga sedekah. Mahal apa murah senyum? Senyum murah. Ini ternyata sedekah, Masya Allah. Nggak pakai biaya, nggak pakai waktu panjang. Ketika ketemu sama temannya,
senyum. Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum Mas. Kalau ketemu sama suaminya atau istrinya, Assalamualaikum Dik. Nah itu menjadi sodako. Berarti kalau kata-kata sodako ya pastinya mendatangkan sebuah pahala ya, gitu. Bahkan Ibu, yang namanya sodako itu as-sodako itu tutfiul bala. Sodako itu bisa membentengi bencana. Sodako itu bisa menolak bala. Sodako itu bisa menghapuskan dosa. Atau sodako itu bisa yang seharusnya itu kena musibah bencana itu bisa menghambat musibah atau bencana ketika sodako. Nah, ketika sodako itu ternyata akan bisa memberikan umur panjang. Ketika sodako itu juga bisa menyehatkan, menyembuhkan penyakit. Ketika sodako itu juga bisa memperlancar rizki dan lain sebagainya. Banyak manfaat sodako ketika kita ini mau mempraktekkan di setiap hari. Contoh misalkan ketika kita ini senyum ketemu temennya, sodako. Di sisi lain itu sodako akan mempererat hubungan satu dengan yang lain. Ternyata sodako juga bisa menggugurkan dosa satu dengan yang lain. Ketika senyum, senyum tok itu bisa menggugurkan dosa satu dengan yang lain. Apalagi senyum plus saling meminta maaf, saling berjabat tangan. Mbak, Mas, nyuwun pangapunten sedaya kelepatan. Mas, maafkan saya kalau ada kesalahan. Wis sudah ketemu jabat tangan, senyuman plus minta maaf, Masya Allah. Itu sudah otomatis digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu mudah ya. Jangan dipersulit. Sodakoh ya, dulu pernah ada sahabat, ya Rasulullah, enak jadi orang kaya. Lah enaknya di mana? Lah gimana dia bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, kemudian dia bisa membiayai perjuangan buat perang jihad fisabilillah, dia juga bisa berinfak sodakoh dengan hartanya, sehingga mereka ini bisa melakukan perintah Allah berupa haji, umroh, jihad, kemudian sodakoh, zakat, lain sebagainya. Lah kita ini orangnya pas-pasan atau cenderung kepada tidak ada atau nggak mampu. Lah bagaimana cara kami itu bisa menyaingi mereka? Sedangkan kita ini ya mau sodakoh, yang disodakohkan apa? Mau berangkat haji biayanya dari mana? Ya gitu. Maka Rasulullah pun juga tersenyum. Ternyata Rasulullah menjawab, kullu ma'rufin sodakoh. Ingat, setiap yang baik-baik itu bisa menjadi sodakoh bagi kalian. Tidak harus kalian itu mengeluarkan uang banyak, tidak harus kalian memberikan barang benda atau misalkan memberikan santunan sumbangan berupa barang atau sesuatu yang istimewa, enggak. Tapi kalau kamu mau berbuat baik, apapun perbuatan baik kalian, maka itu dianggap sedekah. Loh, akhirnya para sahabat senyum. Alhamdulillah. Bahkan Rasulullah sampai memberikan gambaran seperti ini, Pak Ibu. Kullu tasbihatin sodakoh. Setiap kalian itu ini mengucapkan tasbih, subhanallah, sodakoh. Gampang ya. Kullu tasbihin sodakoh, wa kullu tahmidatin sodakoh. Setiap kalian kalau membaca tasbih, tahmid, alhamdulillah, sodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakoh. Setiap kalian membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sodakoh. Wa kullu takbiratin sodakoh. Ketika kamu mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pun juga sodakoh. Gampang toh? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, sodakoh. Ini kalau digabung. Kalau cuma satu-satu, subhanallah, 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 subhanallah,
Sedekah, alhamdulillah. Sedekah, Allahu akbar, sedekah, la ilaha illallah pun juga sedekah. Yes. Enggak usah mengeluarkan biaya. Dan itu pahalanya juga besar. Lanjut lagi, wa amru bi ma'ruf sedekah. Setiap kamu, kalau kamu itu mau mengajak kepada kebaikan, misalkan ayo berangkat pengajian, ayo pergi ke masjid, ayo baca Quran, ayo datang ke majelis taklim, ayo. Nah itu kalau mengajak-ngajak kebaikan itu pun juga sedekah. Ngajak kebaikan ini. Wa nahyun 'anil mungkarin sedekah. Kemudian mencegah dari yang mungkar. Ada yang berbuat mungkar, kamu jangan minum minuman keras, kurang baik untuk kesehatan, juga dilarang oleh agama. Itu sedekah, melarang orang berbuat mungkar. Ada yang mencuri, ada yang mungkin molimo, main perempuan main laki-laki, diingatkan kamu jangan begini dan begini, mendingan nikah aja daripada kamu pacaran. Itu juga melarang yang mungkar, sedekah. Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ketika di rumah ada anaknya, masya Allah, bocah kok pandai, anaknya ngeler, suka membantah, ngeyel. Ya kita ini melarang, jangan kamu berbuat begini kurang baik. Itu juga sedekah, padahal cuma menasihati anak. Kamu harusnya begini, habis maghrib ngaji ya. Ini kan ngajak kebaikan. Habis maghrib ngaji, nanti habis isya, sholat isya, nanti kamu belajar. Terus habis itu tidur. Nah, tidur jangan lupa kalau tidur wudu dulu. Nah, ini menyuruh yang baik. Wudu dulu, setelah wudu nanti doa ya. Doa, ingat nanti malam bangun sebelum subuh, kalau bisa sholat tahajud dulu. Nah, habis subuhan, kemudian kalau bisa ngaji dulu. Ngaji. Setelah itu nanti boleh kalian bermain. Paginya berangkat sekolah. Nah, itu menasehati anaknya saja ketika ngeruntutkan bahasa orang tua itu cerewet dengan anaknya, itu pun juga menjadi sedekah orang tua. Padahal sudah menjadi kewajiban orang tua harus cerewet. Nah, ngoyak-ngoyak, ayo nang sholat nih, ayo mbak ngaji pengajian, sudah ditaruh HP-nya. Ya itu kadang-kadang anak-anak masya Allah nyekel HP angele, suruh mandi angel, masya Allah. Bukan hanya mandi, perlu makan loh, malah limaknya. Makan ya kebutuhannya, butuhnya dia lapar, kadang sudah megang HP susahnya luar biasa. Namun demikian wali atau orang tua itu punya kewajiban mengingatkan, menasihati anak-anaknya. Ketika menasihati anaknya itu juga sedekah. Kalau itu nasihatnya kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran anak-anaknya atau berbuat jahatnya anak-anak dilarang, itu juga pahala atau sedekah. Apalagi kalau menasihati orang lain, ceramah, mengatakan yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, itu menjadi sedekah. Jadi sedekah mudah. Kemudian wa butin ahadikum sedekah. Kemudian kalian itu bermuka manis, bermuka smile, senyum. Itu juga sedekah. Masya Allah. Wa ta'dilu bainal isnaini sedekah. Kemudian kalian itu memisah antara satu dengan yang lain ketika mereka saling berdebat atau mengislahkan, memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Ketika ada perselisihan, itu juga sedekah. Punya temen kok lagi neng-nengan, kita nengai ono to mbak, wong sama tetangga kok kayak begitu. Nah gimana ini nah maunya jenengan apa? Ya mau saya itu ya kalau ketemu sama ini ya baik ini. Oh gitu toh. Berarti sumber masalahnya ketika bertemu harus senyum. Sampaikan kepada tetangganya tadi, Mbak ingat ini mbaknya ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Cuma karena mungkin
ketika bertemu di jalan, kemudian jenengan itu kurang saling sapa, mukanya masam sehingga ini juga ikut-ikutan masamu. Harusnya bagaimana ya? Harusnya saling bersapa. Akhirnya hubungannya baik kembali. Itu pun juga menjadi sodako, mengislahkan atau memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Kemudian tarfa'u lahu 'alaiha mata'an sodako, atau kalian itu misalkan ada saudara kita kerepotan, Ibu. Misalkan ini ada tetangga yang punya gawe, entah walimahan atau ada kematian atau mungkin ada hajatan apa begitu. Kok tetangga kita kok kerepotan, kemudian kita meringankan urusan tetangga kita, teman kita, itu juga sodako. Kita hanya membantu tenaga, pikiran, waktu, itu juga sodako. Atau mungkin panjenengan mau berangkat pengajian atau ke masjid, ada tetangga jalan kaki, kemudian kita tawari, ya Mbak, Mas naik motor saya, tak gonceng ke, itu juga sodako. Nggak goncengan, ngangkut ke ya. Atau mungkin ketika ada teman kita, saudara kita membawa barang yang berat, kemudian kita mengetahui kalau dia membawa sendi kayak kerepotan, maka menawarkan diri, Mbak tak iwai Mbak. Nah itu juga sodako. Atau bahkan tadi ini panitianya membawa snack, mana diwian kita kok kerepotan, Mbak tak bantu Mbak. Nah, bantu itu pun juga sodako. Nah bantu, mau bantu dong sodako. Nah gitu. Kan yang memberi, harusnya yang sodako kan yang memberikan. Ternyata bukan hanya memberikan saja yang sodako, membantu untuk meringankan. Ini tak iwai memberikan begini, itu pun juga sodako. Sampai dulu para sahabat tuh Pak Ibu, Masya Allah, biar kita saling sodako. Ini ya sedikit lucu. Ada misalkan ada 3 orang. Orang ini ngasih minuman kepada orang ini. Minuman orang ini. Lah minuman ini kan sudah haknya si fulan ini, si A ini. Akhirnya si ini karena sudah dikasih minuman, kan haknya dia ini. Minuman ini sebagian dikasihkan temannya lagi. Jadi dia itu sebenarnya nggak punya minuman sebelumnya. Namun ketika dikasih minuman, air zam-zam misalkan atau air apa minuman, kemudian sebagian air yang padahal ini di pemberian dari orang lain, sebagian dikasihkan temannya, ini pun juga dia sodako, padahal dia sebelumnya nggak punya, tapi mensodakohkan yang sebelumnya itu nggak punya, kemudian jadi miliknya, setelah jadi miliknya diberikan kepada orang lain lagi, jadi sodako, gitu. Jadi saling, sampai kemudian misalkan lucu ya, lucu. Ini punya minuman, ini sodako minuman, ini punya korma, ya kormaku tak kasihkan kamu. Jadi saling memberi ini juga sodako. Jadi yang seharusnya ini kurang minum dapat tambahan minum, yang seharusnya ini kurang seneknya tambah seneknya, ini saling sodako. Ya, sampai hutang pun juga begitu. Masya Allah, hutang ini lucu juga. Kadang dalam hadis Nabi itu kadang ya lucu. Kaitannya dengan hutang piutang. Kamu punya hutang 10.000, wes. Aku punya hutang sama ini ya 10.000. Iki nyaur iki sih. Itu pengkirnya iki sahur ini. Nanti akhirnya saling nyaur rampung. Nah itu juga sedekah ya, Masya Allah ya. Jadi meringankan orang lain dalam perkara apapun yang baik-baik ya, itu sedekah. Kemudian wal kalimatut thayyibatu sedekah. Nah, ini seperti yang kemarin saya sampaikan. Ngomong-ngomong yang baik, ngomong baik itu juga sedekah. Ya. Lah nek ngomongnya orang baik, orang Jawa kan biasanya pakai bahasa Jawa halus. Itu kalau mendengarkan orang ngomong bahasa Jawa halus kan seneng. Ya. Apalagi istri ngomong sama suami pakai bahasa Jawa halus, wah, suami seneng banget itu. Niki Mas unjukanipun, Masya Allah, seneng. Anak ngomong sama orang tua boso, pripun tiyang sepuh, seneng toh? Seneng, wah anak kula gayane boso, monggo Bi, gayamu mau ngomong monggo tae seneng, wah apa meneh ngomong bahasa Jawa melipit kayak. Ya, itu.
Nah, maka di dalam Al-Quran tuh kalau bisa mengatakan qaulan karima, ngomong itu yang baik-baik, yang mulia. Qaulan layyina itu ngomongnya yang lembut, lemah lembut. Qaulan baligha, ngomong sing jelas, ya, sing balih. Atau qaulan sadida, ngomong sing tegas. Halal ya halal, haram haram, baik ya baik, buruk ya buruk, begitu. Qaulan sadida. Qaulan karima, ngomong sing apik-apik. Ketika ngomong yang baik itu menjadi sedekah, padahal kita ini tiap hari yang ngomong. Ya, apa ada kita kok sehari diem nggak ngomong? Ya, kecuali ya di kamar sendiri, marahan satu dengan. Tapi ketika ketemu sama temannya, tetangganya, keluarganya, mesti ngomong, ya. Apalagi kalau kita ini sering ketemu sama teman kita di majelis taklim begini, mesti ngomong. Pripun Mbak kabare Mbak? Alhamdulillah sae Bu. Niki wong mangkat saking griya naik napa? Nite kendaraan. Lah, piyambak napa enten rencane? Piyambakan. Mangke kula nurut nggih. Oh nggih. Nah, ngomongnya kan apa-apa seneng. Nah, mesti ngomong. Nah, ngomong apa itu dapat pahala. Sedekah. Nah, gitu. Kemudian wa bi kulli khutuwatin tamshiha ila sholati sedekah. Bagi siapapun ya yang berangkat menuju tamsyiha ila sholah, menuju tempat sholat itu menjadi sedekah. Nah, ada nih dalam hadis lain kalau orang berangkat menuju masjid itu satu langkah diguguran dosanya oleh Allah, langkah itu pula Allah angkat derajatnya. Nah, di sisi lain ternyata menjadi sedekah kita ketika kita ini melangkahkan kaki kita tamsyiha ila sholah, sedekah mlaku ning masjid atau mlaku ning tempat mushola, tempat sholat atau langgar ya, atau mungkin kalau di sekolah ya tempat di sekolah nanti di situ ada tempat untuk sholat, itu menjadi sedekah. Sama saja jenengan berangkat dari rumah menuju majelis taklim begini. Dalam hadis lain kan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, pengajian, datang jauh tempatnya, kok dia mau keroyo-royo mau berangkat menuju majelis taklim, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya nanti menuju surga. Ning di sisi lain ketika melangkah satu langkah dihitung sedekah. Kira-kira sing omahe adoh sinten iki? Mas Bilal iki adoh dhewe iki. Pojok sana. Jaten ya. Jaten. Masyaallah. Mbak mana Mbak Cuplek ya, Mbak? Cuplek sama Jaten Mbak jauh mana? Cuplek sana pojok sana, masyaallah. Nah, apalagi kok jalan kaki, masya Allah ya. Tamsyiha, saya tamsyiha itu laku, tamasya itu jalan. Nah, karena mungkin zamannya sudah berubah pakai alat transportasi. Kalau zaman dulu, pak zaman Nabi itu rata-rata jalan kaki, ya. Maka tamsyiha, terus kemudian ditafsirkan tamsyiha itu ya perjalanan menuju majelis taklim, perjalanan menuju masjid. Bisa jadi berjalan itu dengan jalan kaki atau dengan alat transportasi yang ada. Kalau alat transportasi pakai onta, ya satu langkahnya onta, dihitung kan orangnya nggak melangkah, itu langkahnya onta. Kalau motor, ya putaran motor atau putaran roda, nah, rantainya muter plus bensinnya. Dihitung sedekah. Makin jauh tempatnya berarti makin banyak sedekahnya. Lah kan beli bensin, nah, kan gitu. Kalau pakai alat transportasi kan mesti modal. Nah, kalau nggak modal pak piye coba mau naik Gojek, naik Grab, naik apa ojek online yang bayar. Kalau pakai transportasi sendiri ya otomatis biaya, satu beli bensinnya, kedua nanti kalau sering dipakai ya ganti olinya, ketiga motor pajak pisan, masya Allah pajak nak sing motor muda-muda ya mahal loh. Nah itu jadi itu menjadi sedekah. Maka Bapak Ibu
ketika kita pergi ke masjid taklim atau pengajian, ini kita secara tidak langsung juga mengeluarkan yang namanya biaya atau waktu, tenaga, pikiran, sehingga di situ dinilai sedekah. Wa tumitul adza li thariq sedekah. Nah, juga ketika jenengan berjalan Bapak Ibu, di tengah jalan kok ada halang rintangan atau mungkin ada batu biar nanti nggak kesandung sama yang lain, atau mungkin ada duri di tengah jalan, disingkirkan, itu sedekah. Wong nyingkirkan jalan, nyingkirkan gangguan di jalan aja sedekah. Wah nek telek apa sih? Nah itu jadi sedekah. Ya, penghalang-penghalang di tengah jalan misalkan yang menyebabkan orang nanti akan kena musibah, jadi sedekah. Nah, maka ada orang yang sedekah untuk pembangunan jalan ini pahalanya besar. Sampai ada orang yang di mana, di Blora apa dia punya uang banyak, kemudian jalan menuju kampungnya itu dibangun, dicor, habisnya sekitar 2 miliar biaya sendiri, tidak pakai uang pemerintah. Dia katakan, aku pengen sedekah ning kampungku. Nah, jalannya dirapikan, dihaluskan, berarti sedekah. Yang awalnya jalannya karena desa itu batunya ditoto-toto gitu, diludak-ludak iso, masya Allah. Apalagi daerah Pati, Blora sing kono, wah ya Allah, pegunungan, habis di aspal hancur lagi, hancur lagi, batu ditata itu. Nah, kalau membangun jalan itu pun juga menjadi sedekah. Wong menghilangkan gangguan aja sedekah. Bahkan dalam hadis itu cabang iman seseorang itu ada 72 cabang. Iman yang paling tinggi itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah, iman yang paling rendah adalah kalian menyingkirkan batu di tengah jalan. Menyingkirkan gangguan tengah jalan itu bagian iman yang paling rendah. Berarti ketika kita menjalankan itu, satu, kita memiliki iman, walaupun iman kita rendah, menyingkirkan batu di jalan atau halangan di jalan atau duri di tengah jalan, di sisi lain itu bagian juga sedekah. Ya, nonton. Kemudian wa talaqatul wajhi biwajhi ahikal muslim sedekah, sama seperti tadi. Ketemu saudara muslim dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang ceria, itu pun juga menjadi sedekah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, yang namanya sedekah itu tidak harus dengan harta, uang. Juga sedekah tidak harus dengan barang, sembako, makanan. Juga tidak harus dengan harta benda atau dengan istilahnya tenaga. Ya, tenaga kerja bakti, rumahnya membangun atau memperbaiki selokan, ya itu bagian sedekah. Tapi ternyata ketika kita berbuat baik, setiap berbuat baik apapun dinilai sedekah. Apapun perbuatan baik kita jadi sedekah dan akan mendatangkan pahala. Ya. Kemudian kalau kita ini hidup di tetangga Bapak Ibu, atau kita ini bermasyarakat, itu supaya satu dengan yang lain, tetangga kita ini saling mencintai, maka ta'ahadu tahabu. Maka salinglah kalian itu memberikan hadiah, tahadu, memberikan hadiah, maka saling mencintai. Nah, hadiah itu memberi tidak harus barang yang mewah, ya, tidak harus memberi istilahnya cenderamata yang harganya mungkin istimewa, tapi mendatangkan kecintaan itu. Kalau kalian suka memberikan hadiah apapun pemberiannya, walaupun mengeregone 2.000 apa 3.000 apa 5.000, itu pun juga akan mendatangkan kecintaan satu dengan yang lain. Bahkan memberikan makanan yang Masya Allah ya, sebenarnya kita sering masak, tapi karena dikasih itu saling mencintai. Maka Rasulullah SAW itu menganjurkan ya, ibu-ibu khususnya, kalau memasak maka perbanyaklah kuahnya.
Kena kuah sing akeh. Ya. Idza tabahat marqatu. Ketika kalian itu memasak, maka menjadi sedekah kalian. Maka faktiru ma'uha. Perbanyaklah airnya wa ta'ahad jironika. Kemudian berikanlah hadiah, berikanlah kuahnya itu kepada tetanggamu. Kira-kira nakai kuah tok ya piye ya. Ning bahasanya ini ngomong mengasihi kuah. Itu kan maknanya kuah wae dianggap sedekah, apalagi kuah plus isinya. Loh. Nah, kira-kira kuah apa iki? Soto. Tengkleng tongseng. Masya Allah ya. Nah, berarti hadis ini Mbak Ibu itu menekankan, menganjurkan kepada kita kalau memasak jangan hanya dimakan sendiri. Kalau bisa ada sebagian yang diberikan kepada saudara tetangga. Nah kalau tiap hari ngasih yo kita contoh Ustaz. Ya kolo-kolo nah memang contoh. Nah, contoh bahasa apa ya? Tapi tadi seperti tadi kayak para sahabat tadi suka memberi. Oh ini nanti mang jenengan prakteknya Bu. Tetangga saya itu kanan saya. Itu kalau saya punya apa gitu, istri saya punya apa, mesti dari pergi kemana kasih. Situ mesti kalau punya apa ngasih terus. Panen pisang ngasih, anaknya datang bawa keripik apa ngasih lagi, ngasih terus kepada anak itu. Ya kita ya punya tetangga gimana lagi, wah kita turah-turah, kadang punya oleh-oleh apa begitu ya ngasih. Apalagi kalau habis pulang dari bepergian bawa oleh-oleh, mesti kita rakitan sedikit ngasih oleh-oleh. Soalnya kadang-kadang ada sebagian tetangga di oleh-oleh ngono kuwi ya. Ya. Padahal regane ya kalau ke Jogja Parangtritis misalkan, oleh-oleh Jogja tuh apa? Paling ya dodol sama apa gitu. Sudah ngasih sedikit itu senenge ra matur suwun ya. Padahal kalau mau beli ya Pak, ya harganya ya antara 5.000 10.000 ke sedikit. Nah kalau kita pulang dari umroh atau haji misalkan, tetangga-tetangga dikasih, tangganya seneng banget tuh. Padahal mau air sedikit tuh, air sedikit ini sama nanti coklat satu sama kacang ini, seneng banget ya Allah matur suwun. Jam-jam. Yeah. Nah Bu, apa namanya? Padahal kalau kita beli air Zam-Zam di pasar Kliwon tuh ya murah, 5 liter itu harganya 450. Tapi kalau dikasih tetangga itu mau sedikit ini harganya berapa lah sedikit lah, sedikit banget. Terus datang misalkan kasih minum tuh gelasnya segini, itu seneng banget ya, Masya Allah. Ya Allah. Nah itu ada nilai kecintaan satu dengan yang lain. Maka sering-seringlah kita ini memberi kepada orang lain. Nah, memberi itu bahasa Indonesianya. Nah, bahasa Arabnya ya sedekah. Sering-seringlah kalian itu bersedekah kepada orang lain. Sedekah apapun, memberikan hadiah apapun gitu. Kalau kita sering bersedekah kepada orang lain, insya Allah orang lain pun juga akan memberikan apa yang dia miliki. Gitu maksudnya mudah memberikan. Di sisi lain kalau dia ini pelit sama kita ya, kita ini sudah sedekah, sering sedekah pada dia, tapi dia kok gak mau sedekah sama saya ya misalkan, nanti Allah akan ganti, Allah datangkan orang lain yang akan memberi kepada kita. Jadi jangan khawatir, oh ini misalkan ini sering saya kasih apa makanan, saya kasih hadiah, saya kasih oleh-oleh, tapi ini nggak pernah ngasih kepada aku hadiah atau oleh-oleh. Itu secara otomatis ada orang lain yang sering loman kepada kita, dan banyak orang lain yang akan banyak memberikan kepada kita. Maka ikhlaskan saja. Kalau sudah diberikan kepada orang sudah selesai, nggak pengen menerima balasan sudah. Ibarat orang nyumbang itu nyumbang kondangan waliman gitu. Sudah kalau sudah dimasukkan amplopnya plung 1.000 sudah selesai. Nanti kalau punya waliman jangan diharapkan kudu balik rambeleke. Nah, jangan nih. Balik ya monggo lah ya ora apa-apa wis selesai. Nah, saya begitu Bu. Saya itu apa ya? Ini bahasa saya sama istri saya.
Wis pokoke nek nyumbang sak mampune. Ora kudu wong sugih kuwi 400, 200, 300. Biasanya 100 ya 100, 150, wong ikhlas sak ngono. Gitu ya. Sudah 100, 150 gitu. Sudah, nah, soalnya gini, kita ini maunya begitu, beraninya sedekah memberikan apa istilahnya keringanan karena dia membuat walimahan, memberikan apa punya modal banyak, toh dia nanti ketika kita datang ke sana ya dikasih suguhan. Ya, ibarat misalkan kita datang ke rumah makan itu makan yang bayar, misalkan gitu. Nah sudah kita datang ke situ sambil mendoakan, wong di situ undangannya mohon doa restu, bukan mohon sumbangan besar ada. Nah kalau daerah Tawangmangu sana Blumbang itu sudah nggak usum, datang kondangan kok bawa amplopan, bawa apa itu tidak usum, datang ya datang, situ makan, nanti ada acara pengajian, kemudian saling mendoakan, sudah selesai pulang-pulang. Jadi nggak ada di situ kotak amal, apa namanya kotak sumbangan, nah. Itu daerah Tawangmangu. Bahkan di sana sudah terbiasa tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun, wes titik. Kalau sudah ada tulisan begitu, kira-kira kalau datang membawa ini gimana rasanya? Sudah dilarang membawa kok membawa? Sudah nggak bawa, kantongnya meneh we amplopane. Atau mungkin membawa kadonya nggak usah dikasihkan balik. Tapi kalau mau ngasih ya mungkin di acara-acara tertentu atau di tempat di lain waktu. Ya. Akan tapi ketika di situ sudah ada tulisannya dilarang atau tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun, maknanya tidak menerima hadiah apapun atau tidak menerima sedekah dari kita, bahasanya begitu. Karena sudah ikhlas, mereka itu mengadakan walimahan dalam rangka untuk mensedekahkan apa-apa yang menjadi hajatnya dia, karena walimahan itu artinya syukuran, merasa bahagia istrinya, anaknya menikah itu bahagia, kemudian syukuran, mengundang orang untuk makan-makan, sudah dimakan alhamdulillah, wis niatnya mas sedekah makanan kok. Nah gitu. Nah jadi ibu yang kami hormati, yang namanya sedekah itu beraneka macam ragamnya. Sehingga tidak ada kata-kata aku nggak bisa kalau sedekah dengan harta benda, aku nggak punya apa-apa, aku orang miskin, aku uripe mau ngontrak motor orang duwe, pokoknya berbagai macam alasan aku dan aku begitu. Ya, sehingga kalau begitu nanti nggak ada peluang untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah, tidak ada peluang untuk bersedekah. Apalagi dia ini benar-benar apa istilahnya ya fakir atau fuqara, wis Ibnu Sabil, orang dari perantauan jauh merantau pengen cari kehidupan, meh ngontrak ora duwe biaya dan sebagainya, kok ditarikon sedekah, infak nang masjid apa meneh zakat, wah nanti malah stres. Nah maka bagi orang beriman tidak ada kata-kata istilahnya peluang untuk sedekah. Nah, sedekah apapun bisa, bahkan cuma tadi saya sampaikan ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya, jenengan setiap hari habis sholat itu mesti membaca tasbih, tahmid, takbir sama tahlil. Nah, selain tasbih, tahmid, tahlil itu mendapatkan pahala tersendiri, ternyata itu juga bagian sedekah. Nah, kalau dulu sudah saya sampaikan, habis sholat kok baca subhanallah ping 30, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini pahalanya sama seperti pahala orang yang berangkat umroh. Umroh padahal pahalanya gede, biayanya ya besar, tapi hanya membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar setelah sholat 5 waktu itu sudah dihitung pahala seperti umroh. Selain daripada sedekah, maca subhanallah, aku sedekah ya subhanallah, alhamdulillah, sedekah, Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah lagi ya.
Nah, maka ketika kita ini ingin banyak-banyak sedekah, nah ini peluang, banyaklah zikir. Nah, maka Rasulullah sampaikan ada zikir pagi dan petang, istiqomahlah kalian zikir pagi petang supaya kalian tetap bersedekah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi ping 100, astagfirullah 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 ping 100 pagi petang. Nanti Allahumma anta rabbi. Wis masyaallah. Itu sedekahnya besar banget itu. Di pagi hari sudah dibuka dengan sedekah zikir tadi, di sore hari mau tidur dibuka ditutup dengan sedekah lagi. Pahalanya besar. Gitu. Nah, terus kemudian ya di setiap aktivitas kita ya itu juga nanti bisa dinilai sedekah, ketemu saudara, teman, sedekah, ketemu keluarga, bapak, ibu, anak, semua sedekah. Yang jadi guru ketemu muridnya senyum sama muridnya sedekah, yang jadi murid ketemu gurunya bersenyum ria sedekah semua. Belum lagi nanti ketika kita ingin membantu kesusahan orang lain, menawarkan tenaga kita, monggo tak bantu, sedekah juga. Ketika ada perselisihan satu dengan yang lain, kok ada teman kok rame padu cekcok, kemudian kita damaikan satu dengan yang lain, juga sedekah. Ketika berjalan menuju sekolah, menuju majelis ilmu, di situ ada kotoran atau duri di tengah jalan, kita singkirkan batu di tengah jalan, itu juga sedekah. Jadi gampang sedekahnya. Nggak usah harus punya uang banyak. Nah, terus ketika ketika kita ini, masya Allah ini ya, ketika kita berjalan saja ya, bukan hanya kita menyingkirkan duri di tengah jalan, jalannya saja sudah sedekah, berjalan saja, jalan itu melaku. Apalagi melaku di tengah jalan kita singkirkan jadi sedekah. Di tengah jalan nanti ada ada orang rame padu, kemudian kita damaikan sedekah. Di tengah jalan kita bisa menasihati orang ketika tidak baik, kita nasihati juga sedekah. Kemudian ada yang berbuat maksiat, kita cegah jangan sampai berbuat maksiat, juga sedekah lagi. Jadi isinya mau sedekah gitu ya, sedekah saja ya. Kalau sudah sedekah berarti kehidupan kita ini kayak orang kaya kan. Yang bisa sedekah kan orang kaya, bahasa barang benda. Tapi ternyata sedekah dengan apa yang kita miliki, baik tenaga, pikiran, waktu, bahkan ilmu yang kita miliki ya, kita mengajak kepada yang baik-baik atau berdakwah ya, menyuruh kepada yang baik, mencegah pada yang mungkar, itu juga menjadi sedekah. Nah gitu. Itu mungkin lagu yang kami sampaikan sampai jam 11. Kan 1 jam. Nanti tanya jawab. Ini temanya pokoknya tentang sedekah. Nah, kalau mau bertanya di seputar yang lain juga diperbolehkan. Akan tapi ini fokusnya adalah bagaimana seorang muslim itu memiliki akhlak adab yang baik di setiap aktivitas kehidupan kita ya, mulai dari mau tidur sampai aktivitas harian, kemudian tidur kembali, itu semuanya dinilai sedekah, dinilai kebaikan. Nah gitu. Inilah tentang buku Kitabul Jamid tentang adab akhlak sebagai seorang muslim. Gitu nggih? Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah dapat ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya tadi agar supaya kita makin bersemangat untuk beramal kebaikan ya, karena setiap amal kebaikan dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Nah, sedekah itu sendiri akan mendatangkan namanya kebaikan alias mendapatkan pahala yang pada endingnya nanti di akhirat, kalau sudah punya banyak kebaikan atau pahala, di akhirat akan mendapatkan balasan berupa surga. Demikian kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.